Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mi'ad. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala hingga detik ini Allah selalu memberikan kita nikmat. Nikmat yang terbesar tentunya adalah nikmat iman. Hari ini kita masih dikaruniai keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena potensi untuk keluar dari keimanan itu sangat banyak sekali. Maka apabila kita masih berada dalam keimanan, ini adalah karunia yang tertinggi, melebihi karunia-karunia yang lain. Alhamdulillah. Pada kesempatan khutbah Jumat yang sangat singkat ini, khatib mengajak kepada kita semuanya, marilah pada kesempatan yang sangat singkat ini kita spesialkan seluruh panca indera kita agar kemudian semuanya berupaya meningkatkan kualitas keimanan, keislaman, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya keberadaan kita di muka bumi ini tujuannya tiada lain dan tiada bukan melainkan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an disebutkan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku, kata Allah, tidak menciptakan manusia dan jin melainkan hanya untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu kita merefleksikan diri, seluruh aktivitas kita hari-hari itu kita niatkan hanya karena Allah. Itu pun juga bernilai ibadah. Bekerja, mencari maisha untuk menghidupi keluarga itu juga menjadi ibadah. Dan bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat, ketika bekerja kita itu niatkan karena Allah, capek kita karena Allah, itu juga akan menjadi sarana untuk menghapuskan dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Pekan kemarin kita telah melaksanakan bersama-sama yang disebut sebagai Idul Adha, Hari Raya Kurban. Tentu banyak sekali yang kita bisa mengambil manfaatnya dari momentum Idul Adha tadi. Tapi khatib pada kesempatan yang sangat singkat ini akan menyampaikan tema khutbah seputar menjadikan kebaikan sebagai karakter diri, bagian dalam diri kita sendiri. Masyaallah muslimin, kalau kita melihat sirah Nabi misalnya, katakan kemarin kita dengar pasti di khutbah Idul Adha bagaimana seorang Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau sukses bukan hanya sebagai seorang nabi, tapi beliau sukses juga sebagai seorang suami. Beliau juga sukses sebagai seorang ayah, Abul Anbiya. Keturunan-keturunannya itu adalah para nabi. Terakhir sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita takjub, kita kagum melihat perjalanan kehidupan para nabi, para sahabat
para tabi'in, para ulama salafus salih, orang-orang soleh, kita kagum. Maka pada kesempatan yang singkat ini, khatib berupaya agar kemudian kita tidak hanya kagum. Jangan berhenti hanya kagum. Jangan berhenti hanya mengandai-andai, seandainya ya. Saya seperti itu, seandainya kita belum menginternalisasikan itu. Nah, pada kesempatan yang singkat ini, khatib berupaya bagaimana caranya agar kemudian keseharian kita walaupun tidak 100% minimal mendekati para orang-orang soleh sebelum kita terdahulu. Biasanya ma'asyal muslimin rahimakumullah, ada penyebab kenapa kita kok kesulitan atau tidak bisa menjadi seperti mereka. Keinginan mah ada, tapi kenapa kok nggak jadi-jadi? Biasa faktor pertama yang menghambat kita untuk kemudian mengikuti jejak langkah para salafus salih terdahulu itu adalah karena malas. Ulama mengingatkan kita tentang bahayanya malas ini. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ketika ada rasa malas dalam diri kita, bagaimana caranya agar kemudian berubah menjadi semangat. Walaupun malas, jangan lama-lama. Dalam Quran surat Al-Ankabut disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang berjihad di jalan kami, orang-orang maksudnya berjihad itu bersungguh-sungguh, mengeluarkan segala daya dan upayanya, fisik maupun batinnya, untuk kemudian menuju Allah, lanahdiyannahum subulana. Di situ Allah menegaskan dua tuh taukidnya. Pertama menggunakan lam taukid, kemudian nun taukid yang terakhir. Lanahdiyannahum. Betul Allah akan berikan jalan agar kemudian orang tersebut sampai kepada Allah. Tetapi syaratnya adalah jahadu, orang-orang yang betul-betul bersungguh-sungguh. Nah, bahasa lain daripada itu adalah perlu dipaksa. Untuk kemudian menjadi baik ini perlu dipaksa. Karena ada rumusnya. Paksa menjadi bisa, kemudian terbiasa. Nah, ini penting untuk kemudian kita mulai. Siapa yang tidak merasakan malasnya bangun sebelum subuh? Kalau nggak dipaksa nggak bangun-bangun. Karena awalnya dipaksa berat. Memang begitu. Ulama juga menyampaikan bahwa memang jalan menuju surga itu dipenuhi dengan sesuatu yang bertentangan dengan hawa nafsu. Jalan menuju surga itu memang rata-rata itu berlawanan dengan hawa nafsu. Maka butuh dipaksa agar kemudian bisa, setelah bisa menjadi terbiasa. Karena sudah bisa bangun sebelum subuh, melaksanakan sholat 5 waktu berjamaah di masjid secara rutin dan kontinu, maka ketika dia tidak melaksanakan itu seperti ada yang hilang dalam dirinya. Kenapa? Karena sudah menjadi kebiasaan atau karakter dalam dirinya. Jadi poin yang pertama, ma'asyarul muslimin rahimakumullah, untuk kemudian kita bisa mengikuti jejak salafus saleh terdahulu, paksa diri kita untuk kemudian melakukan kebaikan-kebaikan. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kebaikan itu bukan kemudian harus dilaksanakan saat ini juga. Perlu kita ketahui Al-Quran diturunkan secara bitadrijian, secara bertahap. Semuanya itu butuh tahapan, butuh proses, tapi harus on progress, bukan off progress. Walaupun sedikit tak masalah, daripada banyak tapi semangatnya hanya 1 hari. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mal indallahi adwamuha wa in qalla. Yang artinya sebaik-baiknya perbuatan bagi Allah itu adalah perbuatan yang kontinu walaupun hanya sedikit.
Setiap Jumat kita niatkan datang sholat Jumat, siapkan infak terbaik, duduk jiwa dan raga untuk kemudian hadir, ngecas diri, menguatkan iman, menguatkan spiritual. Dah sedikit-sedikit infak, walau hanya seberapa itu. Yang penting adalah kontinu. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Penyebab yang kedua biasanya yang lumrah adalah karena kurangnya ilmu. Di sini penting karena al-ilmu nurun wal jahlu zalamun. Ilmu itu adalah cahaya. Kalau ada cahaya kita bisa jalan gampang, bisa mengikuti arah kemana tujuan hidup ini. Tapi ketika kita tidak punya ilmu, maka hidup ini gelap, zalamun. Masyaallah muslimin rahimakumullah, ada indikator yang sangat menarik untuk kita bahas masalah ilmu. Dalam sebuah hadis disebutkan, apa hubungannya ilmu dengan agar kebaikan menjadi karakter dalam diri? Hubungannya hadis Nabi ternyata. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Orang yang diinginkan kebaikan dalam dirinya oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menjadikan dia paham agama. Artinya paham, punya ilmu tentang agama. Dia tahu bagaimana beragama. Ini adalah orang yang Allah inginkan kebaikan. Ketika Allah inginkan kebaikan kepada kita, maka kita itu secara tidak langsung sudah berkarakter orang baik. Masyaallah muslimin rahimakumullah, tentu ini butuh tidak sendiri. Karena kalau kita lihat setiap perintah-perintah itu Allah tujukan kepada kita semua. Kita tidak bisa sendiri, perlu kolektif, perlu lingkungan yang baik, perlu teman-teman yang baik agar kemudian semangat kita itu terjaga. Kalau sendiri tidak ada hebatnya orang sendiri. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Dan yang ketiga penyebab kenapa kita itu hanya kayak kagum sama orang-orang terdahulu, salafus salih, tapi kayaknya kok enggak bisa untuk menjadi seperti mereka. Ini yang ketiga adalah penyebab utama, yaitu adalah dosa. Dosa itu ulama mendefinisikan ma haka ilaihi nafsu wa la yuhibbu an yattala alaihi ghairu. Sesuatu yang membuat kamu gelisah dan kamu tidak mau orang lain tahu atas apa yang kamu lakukan, itu namanya dosa. Dan disebutkan dalam sebuah riwayat juga bahwa dosa itu adalah setiap kali kita melakukan dosa, maka hati kita tertutup satu titik hitam. 2 kali melakukan dosa tertutup lagi. Semakin banyak kita melakukan dosa, maka semakin tertutuplah itu hati. Dalam sebuah ayat disebutkan summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Hati itu bisa lebih keras dari batu manakala dia tertutup oleh dosa-dosa. Bagaimana bisa menjadikan karakter baik dalam diri kalau hati itu menjadi keras seperti batu? Oleh karenanya, ma'asyal muslimin rahimakumullah, perlu kita senantiasa rutin membersihkan hati dari dosa. Bukan hanya rutin membersihkan handphone dari sampah-sampah, tapi membersihkan hati dari dosa dengan cara memperbanyak istighfar. Dikit-dikit istighfar, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Lisannya basah karena berzikir kepada Allah. Itulah karakteristik orang-orang terdahulu. Dikit-dikit zikir, dikit-dikit mengingat Allah, dikit-dikit tobat. Kita lihat para ulama, kalau mereka berdoa seolah-olah mereka paling banyak dosanya, nangis. Padahal mereka ulama. Kita yang banyak dosanya, kenapa ketika doa kok enggak nangis? Jangan-jangan hati ini udah mulai tertutup oleh dosa. Mudah-mudahan pada kesempatan yang singkat kali ini Allah anugerahi kita semuanya sesuai nama masjid. Allah berikan kita hidayah, petunjuk
agar kemudian bisa mengikuti jejak salafun salih terdahulu. Amin 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 ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.